Welcome to apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat video tentang atmosfer. Perkenalkan, nama saya Abu Kayang Amila. Nama saya Karina Tania Devita Putri. Nama saya Lailatul Jamila. Nama saya Kevin Kurniawan. Nama saya Muhammad Fadli Ardiansyah. Nama saya Muhammad Hendri Wisnanto. Halo semuanya, kami di sini akan membahas tentang karakteristik pelapisan atmosfer. Pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani atmos sama dengan uap dan spaira yang berarti bola. Maka atmosfer dapat diartikan sebagai lubang uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer secara umum adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Keadaan atmosfer pada suatu saat dan wilayah yang sempit dinamakan cuaca yang dipelajari secara khusus oleh ilmu meteorologi, sedangkan rata-rata dari cuaca dalam periode yang panjang disebut iklim yang dipelajari oleh ilmu klimatologi. Sifat atmosfer. Atmosfer memiliki sifat-sifat sebagai berikut: tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Dinamis dan elastis sehingga dapat mengembang dan mengkerut serta dapat bergerak atau berpindah. Transparan terhadap beberapa bentuk radiasi, mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. Komposisi atmosfer. Bumi diselubungi oleh lapisan udara yang terdiri dari berbagai unsur gas, debu, dan air. Unsur-unsur gas yang menyusun atmosfer terutama adalah unsur nitrogen dan oksigen. Jumlah berat seluruh atmosfer diperkirakan 5,6 kali 1014 ton setengah dari berat tersebut, berada di bawah ketinggian 6.000 meter dari permukaan bumi, dan kurang lebih 80% berada pada lapisan. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Komposisi dan jumlah gas penyusun atmosfer adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nitrogen dengan volume 78,8%, dilanjutkan dengan oksigen, argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan ozon. Nitrogen jumlahnya paling banyak meliputi 78%. Nitrogen tidak langsung bergabung dengan unsur lain tetapi merupakan bagian dari senyawa organik. Oksigen sangat penting bagi kehidupan, yaitu untuk mengubah zat makanan menjadi energi. Karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca greenhouse. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi di dalam atmosfer akan menyebabkan kenaikan suhu di bumi. Ozon, gas yang sangat aktif dan merupakan bentuk lain dari oksigen. Gas ini terdapat pada ketinggian antara 20 hingga 30 km. Ozon dapat menyerap radiasi ultraviolet yang mempunyai energi besar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Atmosfer memiliki beberapa lapisan, yaitu yang pertama ada troposfer, yang kedua ada stratosfer, yang ketiga ada mesosfer, yang keempat ada termosfer, dan yang kelima ada eksosfer. Pada lapisan pertama ada troposfer. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu 0,61 derajat Celcius setiap 100 meter dengan ketinggian 0 sampai 12 km. Pada lapisan kedua ada stratosfer. Pada lapisan ini suhu udara meningkat seiring dengan naiknya ketinggian. Stratosfer memiliki ketinggian 12 sampai 50 km. Pada lapisan ketiga ada mesosfer. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu 0,4 derajat Celcius setiap 100 meter. Suhu udara sangat dingin mencapai minus 100 derajat Celcius dengan ketinggian 50-80 km.
Pada lapisan keempat ada termosfer. Pada lapisan ini suhu dapat mencapai 1100 derajat Celcius sampai 1650 derajat Celcius dengan ketinggian 80 sampai 700 km. Pada lapisan ini pula terdapat aurora yang muncul di kala fajar atau petang. Lapisan ini berfungsi sebagai pemantul gelombang radio. Pada lapisan terakhir, yaitu ada eksosfer dengan ketinggian 700 sampai 1000 km. Suhu udara sangat dingin mencapai minus 57 derajat Celcius. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat orbit satelit buatan. Manfaat atmosfer. Penyelidikan atmosfer memiliki beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut. 1. Membuat ramalan cuaca, perakiraan cuaca jangka pendek atau jangka panjang. Perakiraan cuaca berperan penting untuk bidang pertanian, penerbangan, pelayaran, dan peternakan. 2. Menyelidiki kemungkinan-kemungkinan diadakan hujan buatan. Yang ketiga, mengetahui sebab-sebab gangguan radio, televisi, dan cara-cara meningkatkan hubungan telekomunikasi melalui udara. Yang keempat, tempat menyelidiki kondisi atmosfer disebut stasiun meteorologi atau observatorium meteorologi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.